Nadiem Anwar Makarim atau akrab dipanggil Nadiem Makarim adalah seorang pengusaha berkebangsaan Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia. Pria kelahiran 4 Juli 1984 tersebut merupakan pendiri Gojek, sebuah perusahaan transportasi dan penyedia jasa berbasis daring yang beroperasi di Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara seperti Singapura, Vietnam, dan Thailand. Berorientasi pelayanan. Sikap berorientasi pada pelayanan tercermin dari berbagai program yang diluncurkan oleh Mas Menteri satu ini. Sebagai Mendikbudristek, Nadiem Makarim meluncurkan salah satunya program Merdeka Belajar. Inovasi melalui Kampus Merdeka yang dijalankan oleh Kemendikbudristek ini membuka banyak kesempatan bagi para mahasiswa untuk belajar langsung di perusahaan, belajar melalui proyek sosial, mengajar di desa, atau kewirausahaan yang disetarakan hingga 20 SKS. Nadiem Makarim melalui programnya ini menginginkan kampus benar-benar merdeka bagi para mahasiswanya. Akuntabel. Melalui kementerian yang dipimpinnya, Nadiem Makarim mendukung komitmen Kemendikbudristek dalam mewujudkan tata kelola keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel melalui dirilisnya Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah atau SIPLAH, sebagai sistem elektronik yang dapat digunakan sekolah untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara daring, yang dananya bersumber dari dana BOS. Menurutnya, melalui program SIPLAH, sekolah dapat membelanjakan dana BOS secara efektif sesuai kebutuhan sekolah, dengan prinsipnya yang efektif, efisien, transparan, dan adil, berupaya mewujudkan tata kelola keuangan di satuan pendidikan agar tepat guna dan tepat sasaran. Kompeten. Kemendikbudristek di bawah kepemimpinan Nadiem Makarim telah banyak mengeluarkan berbagai inovasi dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Inovasi-inovasi yang sudah dilakukan diantaranya yaitu penghapusan ujian nasional dan diganti dengan asesmen nasional, pemberian dana bantuan ke sekolah-sekolah, dan program afirmasi di kepulauan seperti Papua dan Maluku. Menurutnya, inovasi adalah kunci dari nilai-nilai merdeka belajar. Jika dalam perjalanan melakukan inovasi ada hambatan, tidak apa-apa. Yang penting kita selalu melangkah ke depan dan mencoba hal-hal yang baru. Harmonis. Nadiem Makarim sebagai Mendikbudristek terus berupaya membangun lingkungan kerja yang kondusif. Nadiem juga mengapresiasi komitmen tinggi dan kerja keras para jajarannya yang telah bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Melalui acara penganugerahan penghargaan Mendikbudristek kepada unit kerja dan satuan kerja dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP, kinerja anggaran, dan keterbukaan informasi publik terbaik tahun 2022. Loyal dalam nilai berakhlak mengacu pada pentingnya memperkuat pendidikan karakter di sekolah dan membangun generasi yang memiliki sikap dan perilaku yang baik. Konsep ini bertujuan untuk mengembangkan sifat-sifat positif seperti kejujuran, disiplin, kepedulian, tanggung jawab, dan kerjasama di antara siswa. Implementasi Nadiem Makarim untuk nilai adaptif yaitu dengan menerapkan konsep Merdeka Belajar di masa pandemi COVID-19. Metode pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang telah diterapkan oleh beliau saat situasi pandemi COVID-19 dinilai menjadi solusi yang paling tepat. Berbagai kebijakan ditetapkan beliau untuk mendukung PJJ, antara lainnya dengan menggandeng TVRI untuk menyiarkan tayangan belajar dari rumah maupun memperbolehkan penggunaan dana BOS dipakai untuk berlangganan platform belajar online serta untuk membeli pulsa internet. Kebijakan ini sangat tepat dilakukan dan merupakan langkah adaptif yang diimplementasikan oleh Nadiem Makarim di tengah pandemi COVID-19 yang mengubah situasi pendidikan saat itu. Nilai kolaboratif yang ditunjukkan oleh Nadiem Makarim yaitu dengan terus memperluas kerjasama lintas negara untuk memperkuat dan memajukan pendidikan Indonesia, salah satunya dengan Amerika Serikat. Penjajakan kerjasama tersebut telah berlangsung sejak tahun 2019 dan diperkuat dengan ditandatanganinya Memorandum Saling Pengertian antara Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Anthony J. Blinken,
di Gedung Pancasila, Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta. Kolaborasi kedua negara melalui penguatan kerjasama ini diharapkan dapat mendukung suksesnya program Merdeka Belajar, ditambah dengan ungkapan beliau yang mengatakan, mengejar kemajuan butuh kolaborasi semua pihak. Akselerasi Merdeka Belajar, kampus Merdeka akan lebih cepat dengan bergerak bersama. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan dapat meningkatkan dan memperkuat pendidikan yang ada di Indonesia.